lagi viral orang beli, kita ikut-ikutan beli. Pak, sebelum mereka tanya, saya mau tanya dulu nih Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang, jangan bermain jangka pendek, jangan bermain trading. Tapi kan ada orang juga berprinsip bahwa investasi saham itu long term juga ada short term. Seperti itu gimana Pak, kalau untuk pendapat Pak Aloh sendiri? Kalau kita trading short term, kita dapat uang receh. Uang receh Pak, ya. Yang kaya sekuritas kita. Ya. Tapi kalau kita beli dan simpan, kita beli Mercy harga bajai, kita simpan sampai kita menunggu sampai dia balik ke Mercy, kita akan dapat uang besar. Kita akan dapat uang besar. Saya nggak mau uang receh, saya mau aja dapat uang besar. Demikian Pak. Oke, tinggal pilih luar uang biasa. receh atau uang besar Pak. Ya, sangat luar biasa. Oke, saya buka aja floor pertanyaan juga untuk teman-teman di ruangan ini. Kalau ada yang bertanya, siapa silakan angkat tangan. 1, 2, baru 2 ya. Kalau boleh silakan berdiri Pak, mungkin langsung. Bisa dikasihkan mic-nya? Kalau Ya, ada mic-nya di sana biar bisa dengar. Silakan. Oke, ada 3 orang berarti. Selamat malam Pak Loh. Ya, malam. saya dengan Andi. Iya. Saya pribadi sih, saya bukan mau bertanya yang gimana, tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Loh Keng Hong. Iya. Saya mengikuti Pak Loh dari tahun 2018 pas baru mencuat namanya. Itu saya sampai video Pak Loh, saya sampai ulang-ulang terus. Saya semua Pak Loh ada di media, saya terus ikuti. Kata-katanya juga saya ulang terus. Sampai saya mencari cara gimana Pak Loh bisa beli Indi di 100 dan bisa jual di 4.500. Dan saya sangat berterima kasih dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari semua petunjuk yang Pak Loh berikan, saya dapat bisa mengikuti yang Pak Loh dapatkan di saham. Itu yang sangat saya syukuri sampai sekarang saya bisa hidup dari dividen. Dan ya pas krisis kemarin saya beli ITMG, rata-rata saya kemarin di 8.000 walaupun di sampai 5.000 ya. Sekarang di 40.000 lebih kan ya. Ya. Kemarin bagi dividen 4.000 Pak. Iya dapat. Saya tahan, saya nggak lepas. Itu wonderful company. Wonderful company, betul sekali Pak Loh. Itu saya betul-betul sangat bersyukur sekali dengan semua media dan Pak Loh sendiri yang membagikan. Satu pertanyaan saya mungkin, apakah saya boleh dapat nomor Pak Loh untuk saya masih banyak yang pertanyaan, tapi saya gimana cara nanyakannya gitu. Gitu Pak Loh. Itu pribadi nanti. Setelah sesi selesai kita tanya. Tapi kalau saya tadi bilang Pak Loh, Pak kalau terima pegawai saya mau jadi pegawai Pak gitu kan. Betul, iya, sama saya juga mau Pak Loh. Masalahnya nggak kuat bayar gaji Pak Yungki. Saya nggak perlu dibayar Pak Loh, saya ngikutin aja. Rela saya. Presiden direktur. Oke, terima kasih atas terima kasih. Kesaksiannya, terima kasih, luar biasa. Oke, yang next tadi ada di sebelah, di depan dulu. Nanti kita ke sebelah kanan setelah ini. Tes. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih ya Pak buat sharingnya. Ya tadi memang agak sedikit telat saya karena ternyata di depan ada kecelakaan jadi macet luar biasa. Oke, saya ingin bertanya Pak ya. Yang pertama terkait ketika misalnya kita sudah menginvestasikan ya, dana kita untuk saham dan ternyata memang bisa dibilang salah ya, wrong decision ya. Ketika saham itu ternyata malah makin turun gitu kan ya. Padahal memang niat kita bukan mau jangka pendek, apalagi scalping, nggak seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang menurun terus. Bahkan ketika kita lihat kondisi eksternalnya yang mikro dan makronya, ternyata memang efeknya ini kayaknya jangka panjang gitu. Kira-kira keputusan apa yang paling tepat kita lakukan dan kapan kita mengambil keputusan itu Pak? Itu yang pertama. Apakah kita langsung ambil keputusan atau kita menunggu terus sampai bertahun-tahun walaupun ketidakpastian itu sepertinya akan terus datang, bahkan makin parah seperti itu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini agak pertanyaan sedikit aja Pak, pengen tahu aja gambaran Bapak. Ketika misalnya Bapak mau beli saham gitu, pernah nggak sih Bapak, maksudnya ada nggak kepikiran misalnya harus berdoa dulu, ya mungkin di pagi hari atau malam hari atau siang hari, ya pengen tahu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi Bapak beli sahamnya yang seperti apa? Nggak tahu juga. Kalau Bapak belinya saham bagus dan murah, ya harus disimpan. Tapi kalau Bapak belinya saham yang jelek dan mahal, makin disimpan, makin gawat tuh. Kalau saham perusahaan yang Bapak beli itu perusahaan yang jelek dan valuasinya mahal, makin disimpan, makin gawat. Ya. Kalau kita beli dan simpan harus memenuhi kriteria perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Kalau dilihat ada perusahaan yang lebih bagus dan lebih murah dari itu, Bapak boleh tukar, ya. Saya nggak tahu sahamnya sama apa. Hah?
Oh, gudang garam ya. Oh, gudang garam masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau gudang garam ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saham gudang garam masih ada harapan. Dia dari 100.000 sekarang 20.000 ya, masih ada harapan. Kalau saham itu boleh ditunggu, bisa siapa tahu bisa balik, bisa balik. Ya. Soalnya itu juga wonderful company juga sekarang lagi kesulitan karena terus royalty dinaikin, pajaknya dinaikin terus setengah mati ya. Tapi itu sebelumnya memang itu wonderful company juga. Kalau sahamnya itu saya rasa lebih baik disimpan aja. Siapa tahu dia balik satu hari ya, karena dari 100.000 sekarang tinggal 20.000, kecuali perusahaan jelek yang valuasinya mahal, celaka. Kalau itu memang perusahaan bagus yang sekarang lagi kesulitan ya, lagi kesulitan. Oh ya, kalau kita beli saham yang perusahaan yang jelek dan mahal harus di-cut ya. Tapi kan saya udah sangat selektif, jadi selalu beli dapatnya yang bagus dan murah Pak. Ya. Ya pasti Pak. Ya. Pasti. Sebelum doa kan baca annual report dulu Pak, laporan keuangan. Jadi baca Alkitab nanti ya Pak ya, belakangan ya Pak ya. Oke, kalau gitu tadi ada, kalau nggak salah di sebelah, ada satu lagi Pak, dari di floor. Tadi Silakan. kalau nggak salah di sebelah sana ya, ada yang angkat tangan lagi? Tidak ada? Oke, silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi ini agak silau jadi susah lihat orangnya. Shalom Pak, oke. Ya, shalom. Kita dari Bandung berempat. Oh iya. Dari Semangat bela-belain ujian wah, kita. iya. Karena ilmunya jarang-jarang kita dapat. Hatur nuhun Pak. Ada mic ya Pak, silakan. Oke. Maaf ya, terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low, Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh, itu iya. apa, Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit, ambil, cuan sedikit, ambil. Kan berbeda sekali bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung pernah nyobain ikut, katanya. Beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka beberapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang saya yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report Pak. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya? Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Ayo. Benar itu. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki 100 miliar dolar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Baik, kita akan lihat di layar tayangan dari teman-teman yang ikut Zoom pertanyaannya di sini. Saya bacakan dulu Pak. Dari pendeta Gareth Sarapi, I never invest in anything that I don't understand. Saya nggak ngerti nih Gareth Sarapi. Oke. Izin tanya, tadi Bapak katakan jangan invest kalau NU report komisaris dan dewan direksi tidak jujur dan tidak integritas. Bagaimana kita bisa tahu jujur dan integritas? Pertanyaan kedua, saat kapan kita bisa beli indikatornya? Apa kalau suatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya? Terima kasih Pak Lo. Oke. Jadi ini bicara mengenai komisaris dan dewan direksi yang tidak jujur, bagaimana tahunya Pak? Iya. Bisa dari koran, ya koran juga bisa yang kita baca berita-berita dari koran. Bisa juga kita lihat dari laporan keuangannya. Bisa misalnya ada transaksi afiliasi, ya, transaksi. Biasanya kalau transaksi afiliasi itu merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Di laporan keuangan banyak transaksi afiliasi tidak. Sebetulnya banyak caranya. Yang pertama pesaingnya pasti tahu. Pesaing dari perusahaan itu pasti tahu. Pesaing dia itu siapa sebetulnya. Kedua, suppliernya juga tahu perusahaan itu seperti apa. Ketiga, karyawannya pun mungkin tahu bosnya seperti apa. Jadi banyak sih caranya, tapi saya biasanya suka lihat dari transaksi afiliasi. Kalau ada transaksi afiliasi di satu perusahaan, saya biasanya nggak mau beli lagi. Ya, saya nggak mau beli lagi. Dan kelihatan juga kalau perusahaan harusnya bisnis ini labanya besar, dia punya kecil, kelihatan itu. Biasanya
kalau perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang tidak jujur, biasanya labanya kecil. Ya. Kalau labanya besar, ya udah sepertinya perusahaan ini pasti bagus. Jadi banyak hal yang banyak cara bisa kita tahu perusahaan tersebut. Ya. Demikian Pak. Oke Pak, jadi tadi kalau jawabannya itu harus rajin baca, cari informasi ya Pak, supaya kita bisa tahu gitu kan ya. Oke, pertanyaan yang kedua saya bacakan juga, coba tolong ditayangkan. Kembalikan yang pertama. Yang kembalikan yang pertama, belum selesai tadi. Ya. Oke, ada yang kedua itu kan, saat kapan kita bisa beli indikatornya apa kalau sesuatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya. Ketika sebuah harga saham anjlok juga bisa masih mahal. Ya. Ada satu perusahaan, harga sahamnya sudah turun 90%, saya tetap tidak beli ya, karena valuasinya masih mahal. Jadi kembali lagi kita harus tahu berapa sih labanya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya berapa, ya. Berapa price earning ratio-nya. Jadi kita meskipun harga saham pada saat ini harga saham itu udah turun 90%, saya tetap tidak beli karena valuasinya tetap mahal. In terms of price earning ratio dan price to book, saya tetap nggak beli ya. Jadi lihat-lihat juga harga saham anjlok, kita lihat valuasinya kalau tetap mahal ya tetap nggak beli. Ya. Demikian Pak. Ya, jadi ceritanya kan don't buy anything that you don't understand. Iya, gitu never. ya. Never. Kata Oke, Warren Buffett, kita never. masuk dalam pertanyaan kedua dari teman-teman yang ada di ruang Zoom. Dari Are Andianta, bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan yang bisa turn around? Apa yang kita lihat di laporan keuangan? Biasanya yang bisa turn around itu gampang, itu biasanya tambang batu bara, ya, tambang komoditas biasanya. Seperti saya membeli Indika Energy harga 100 ketika harga batu bara turun ke $50 per ton. Tentu komoditas itu kalau lagi rendah, dia pasti akan segera naik. Ya. Saya udah tahu nih kalau komoditas dia beli harga batu bara lagi $50. Kita beli, kita tungguin aja dia pasti naik. Namanya komoditas kan, betul aja setelah saya beli pelan-pelan sampai jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy, harga batu bara itu naik $60, $70, $80 sampai 100 dan harganya juga mengikuti. Jadi biasanya komoditas itu turnaround-nya gampang, ya, mudah. Demikian Pak. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, bisa tolong ditayangkan. Dari Budi Wijaya, cara hitung harga wajar gimana Pak? Pakai metode tersederhana aja. Tadi saya bilang, belilah saham-saham yang price earning ratio-nya yang rendah. Ya maksimum 5 kali gitu ya. Tambang-tambang batu bara banyak loh yang PI-nya 2 kali, 3 kali sekarang ya. Atau bank, misalnya bank. Ada bank yang price to book 5 kali, ada bank yang bagus, bank besar, aset 200 triliun, 300 triliun, hanya diperdagangkan di price to book 0,5. Ya. Jadi belilah dari price earning ratio yang rendah, dari price to book yang rendah. Ya. Ada bank yang price to book 5 kali, ada yang bank yang aset 200 triliun juga price to book hanya 0,5. Ya udah kita beli yang 0,5 aja. Banknya bagus lagi ya, bank Singapura. Ada pesan sponsor nih Pak. Terus bisa juga dari dividen yield ya. Tadi Bapak itu punya ITMG tuh ya. Harga saham 40.000. Bisa bagi dividen misalnya 10.000. Ya, berarti dividen yield 25%, kapan lagi? Di deposito berapa di bank? 5%, 6%. Mendingan beli ITMG dong, dividen yieldnya 25%. Seperti Bapak tadi itu ya. Jadi sederhana aja lah, melakukan valuasi pakai price earning ratio, pakai price to book, pakai dividend yield ya. Nggak usah pakai metode yang susah-susah, EV EBITDA, discounted cash flow. Kata orang simple is perfect ya. Yang sederhana itu yang sempurna. Yang rumit-rumit malah meleset hitungannya nanti ya. Kira-kira begitu Pak. Ya. Oke, saya rasa pertanyaan sudah selesai gitu ya. Pak, mungkin satu tips juga Pak. Ya. Ini kan banyak juga teman-teman yang masih di marketplace, kemudian kan masih bekerja.
tidak banyak uang juga Pak, tapi pengen mulai investasi saham. Saran Bapak gimana? Karena kan dia mesti sisihkan uangnya tuh untuk gajinya tuh untuk dia hidup, untuk dia makan dan lain-lain. Tapi bagaimana cara bijaksana nih Pak sebagai investor mula-mula untuk mereka masuk ke dalam pasar modal, investasi di pasar modal. Kan saya dulunya juga itu Pak, klerk Pak, pegawai tata usaha di bank yang gaji kecil, nggak seperti Bapak nih, presidir gajinya selangit. Jadi ya tentu saja harus hidup sederhana, hemat dan sederhana, sehingga ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya harus hidup hemat dan sederhana. Uang yang diinvestasikan itu harus sudah disisihkan ya Pak, bukan sesuatu yang mengganggu kehidupan dia kan Pak gitu ya. Oh jangan. Oke. Jadi karena kan tadi Bapak bilang Apple Warren Buffett untung 1,7 triliun, orang lihatnya Bukan untung 1.700 triliun. Ya, Orang nganggur, Pak. kan lihat ujungnya aja Pak. Iya. Tapi prosesnya berapa lama dia simpen saham itu kan mereka nggak tahu gitu. Jadi memang mungkin kalau bisa ditambahkan mungkin teman-teman jangan ikut-ikutan arus, tapi belajar mengerti dan sisihkan step by step gitu ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Sedikit Oke, demi sedikit. saya rasa ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Wah ada pertanyaan lagi Pak, teman dari bank juga nih Pak satu ini. Oke silakan, kalau nggak ada mic langsung aja kita bisa dengar. Saya mau melanjutin dari pertanyaan Bapak tadi. Kan maksudnya saya juga termasuk yang masih pemula. Nah, mungkin kalau dari nyisihin uang kita mungkin bisa Pak. Tapi lebih ke arah gimana ngontrol emosi dan mental kita Pak. Yang kalau banyakan dari, ada beberapa misalnya kayak saya, better ya udah kita nyari pekerjaan tambahan supaya untuk menambah pundi-pundi gitu. Dibandingkan kita investasi gitu sih Pak. Jadi mental ngontrol, maksudnya saya pernah di posisi di mana ketika saat teduh kepikiran, aduh saham saya naik gak ya, saham naik gak? Meskipun sahamnya bagus ya Pak, maksudnya blue chip ya, tapi perasaan itu kan pasti ada. Nah, saya mau tanya sih, mau minta sharing dari Bapak, bagaimana ketika pertama kali Bapak investasi, bagaimana cara ngontrol emosi, mentalnya, pola pikirnya tuh bagaimana untuk supaya kita berani melanjutkan investasi, seperti itu sih Pak. Biasanya kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, biasanya kita tidak tahu apa yang kita beli. Sehingga kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kita tidak tahu saham apa itu yang kita beli. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita tahu ini saham perusahaan yang bagus dan murah, kita tahu setelah kita membaca annual report, tentu kita tenang aja, kita tenang, nggak mungkin emosi kita jadi terganggu, kita tenang saja karena kita tahu apa yang kita beli ini Mercy yang kita beli di harga bajai. Ya. Kenapa kita nggak bisa mengontrol emosi kita? Karena kita tidak tahu apa yang kita beli kucing dalam karung. Mau supaya tenang, jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report. Ya. Jangan pernah membeli saham suatu perusahaan sebelum membaca annual report. Supaya hati ini tenang, karena kita tahu apa yang kita beli. Demikian jawaban saya. Oke, saya rasa kita bisa conclude ya Pak acara Ya. talk show hari ini ya. Saya kira demikian ya. Ada satu hal juga yang mungkin saya ingin tambahkan. Saya bertemu dengan Pak Lo dan kemudian pada waktu itu dia berkata begini, dia akan pergi ke BEJ. Saya bertanya, Pak, sudah ada kendaraan? Dia bilang kendaraan saya banyak kok. Kendaraan saya Grab. Jadi beliau ini kemana-mana itu ya memang pakai Grab gitu. Dan kemudian saya sangat dikatakan belajar untuk hemat karena beliau ini kantor nggak punya, orang nggak punya, tetapi bisa cuannya banyak gitu, cuannya banyak gitu. Jadi itu hal kita harus belajar. Karena saya lihat banyak orang yang memiliki capacity untuk bisa spending, mereka spend, tapi nggak pernah saving gitu. Nah kalau Pak Lo, saya melihat dan kesederhanaannya, malahan saya bilang, Pak Lo ini kalau batiknya berapaan? Oh Pak 150.000 Pak batik saya gitu. Jadi saya juga... Ini dikasih malah Pak. Kalau ini dikasih, kata ini dikasih. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah coba berhemat karena kita perlu untuk berhemat pada waktu-waktu di mana tadi Pak Lo katakan waktu saham itu turun, dari mana kita bisa masuk dan jangan kita spending pada barang-barang yang hanya mobil, motor dan hanya untuk seperti itu. Dan saya ingat pada waktu saya mulai karir saya juga saya nggak pernah mau beli mobil gitu. Saya kemana-mana kalau ke kantor itu, Pak saya ke kantor naik bajai Pak. Dilihatin orang kalau naik ke bajai gitu. Saya kemana-mana naik bajai pada waktu itu untuk karena memang saya tidak pernah mau beli dan fixed asset yang saya invest pertama kali justru tanah Pak bukan saham. Nah tanahnya juga sekarang ini juga dekat-dekat Pondok Indah dan masih saya simpen Pak. Kalau Pak Lo di bagian yang lain, saya bagian yang lain. Jadi memang harus sabar gitu. Dan saya terus terang juga belajar dengan Pak Lo pada waktu kita ketemu dan saya belajar untuk sabar, belajar untuk
memperhatikan, dan juga tadi dikatakan PE ratio-nya lihat, ya price to book value-nya kita lihat, dan juga dividen, dan banyak hal yang ratio-ratio yang kita perlu pelajarin. Kalau enggak ya beli bukunya dan kemudian Bapak dan Ibu bisa pelajari. Ya, jadi semuanya itu pasti mempunyai resiko, tapi kita bisa meminimaliskan resiko itu dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tadi juga dikatakan yang penting juga banyak berdoa dan tanya sama Tuhan. Kadang-kadang juga saya nggak tanya Tuhan, Pak, beli aja, jeblok Pak. Tapi sejak ketemu dengan Pak Lo, saya beliin hanya yang memang yang perusahaan-perusahaan yang wonderful dikatakan, yang baik, yang reputasinya juga cukup baik, yang shareholdernya kita tahu baik, dan yang memang tidak banyak ceritanya kita tahu dari beberapa generasi shareholdernya juga cukup ternama di Indonesia dan cukup reputasinya kita ini, dan bukan yang terkenal di saham yang suka mainin harga saham, yang suka dimarahin orang ya karena saham jeblok gitu. Kita hindarkan saham-saham yang seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi, dan saya harapkan malam hari ini baik yang di rumah maupun bapak-bapak yang hadir. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Oke, Ya. bisa kalau begitu hanya satu saja? Ya, Iya, saya Pak. rasa Satu satu aja. saja ya, cukup. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, menyambung tadi bicara juga soal tanah. Sekarang kan kalau harga saham-saham properti lagi rendah Pak, lagi banyak saham-saham properti yang lagi murah-murah. Bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah ada harapan ataukah memang saham-saham properti itu saham-saham yang ibaratnya saat ini tidak perlu invest di saham-saham itu. Terima kasih Pak. Sama satu lagi, SIDO bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Makasih Pak. Saham-saham properti memang sekarang lagi susah ya, harganya valuasinya murah-murah. Kalau kita beli boleh ya, tapi tentu harus menunggu ya, karena satu hari properti itu juga bisa booming. Kalau booming harga sahamnya akan naik ya, akan naik. Jadi beli untuk tunggu cukup lama ya, mungkin cukup lama sampai dia booming kembali. Saya pun punya saham properti ya. Hah? Saya juga punya saham properti. Harganya murah lagi sekarang. Lagi murah. Murah sekali. Jadi kalau mau tanya Pak Lo, nanti Pak Lo jangan dikasih pulang ya, tanya langsung ya harga sahamnya berapa. Saya juga pemegang saham terbesar nomor 2 di pengembang yang sudah berusia 50 tahun. Pemegang saham nomor 2 ya. Punya, tapi naiknya kapan nggak tahu. Kita tidak menyebut nama. Ini sudah Nanti 50 salah. tahun, BSD kan belum 50 tahun. Belum 50 tahun, Pak. Baik, saya kira Mengenai SIDO ya, bagi saya SIDO Muncul itu perusahaan yang sangat bagus. Sangat bagus, cuannya gede ya, cuannya gede. Tapi dia tidak murah, tidak murah. Tapi itu perusahaan bagus yang valuasinya tapi tidak murah ya. Kira-kira gitu jawaban saya ya. Baik, kita tutup. Mari kita bangkit berdiri. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Lo. Kita ucapkan terima kasih Pak Lo, luar biasa malam hari ini. Mari saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini yang luar biasa. Ajar kami memiliki hikmat, karena Engkau memberikan pada kami, Tuhan, akal budi untuk kami gunakan. Tuhan, berkati setiap daripada anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Biarlah mereka boleh berinvestasi dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan mereka boleh berhati-hati, karena Tuhan, prudence dan kehati-hatian diperlukan. Kami tidak bermain saham, tetapi kami melihat peluang yang ada, dan kami tidak, Tuhan, ingin memanfaatkan situasi, tetapi kami ingin agar Tuhan yang tetap menjadi source, menjadi sumber kami, dan kami menggunakan apa yang kami miliki untuk kami memiliki hikmat dalam berinvestasi. Tuhan, terima kasih malam hari ini, berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Saudara, selamat malam. Terima kasih untuk datang pada malam hari ini. Kalau mungkin ada yang lain, tapi saya kira cukup ya. Nanti kesian Bapak ini. Ya, terima kasih.